Pernah dipercaya bapak dibelikan motor yang buat saya cukup bagus. Waktu itu. Terus saya kecelakaan. Akhirnya bapak ultimatum untuk wis kowe rasa numpak motor. Lah terus saya puter otak, biar caranya ben iso numpak motor. Mas. Terus akhirnya kayaknya kalau sama bapak saya itu satu-satunya alasan yang bisa diterima ya harus jualan motor. Mungkin bisa sharing ke teman-teman, barangkali yang punya hobi motor biar ke depan itu nggak cuma ngentekin duit, tapi juga ini sekaligus investasi lah. Alasan buat orang tuane, istrine kan gitu. Oh, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hamenang di Nyore Bareng. Nah, hari ini edisinya berbeda lagi, ini spesial. Hari ini kita bersama salah satu pengusaha muda di Kabupaten Klaten di bidang otomotif yang terbukti bisa sukses tanpa harus merantau. Nah, artinya bisa sukses di Kabupaten Klaten. Dan ini asli coklat, cowok Klaten. Nah, untuk lebih kenal dekat, lebih lanjut, ayo kita ngobrol. Selamat datang, selamat sore. Selamat sore Mas Hamenang. Terima kasih kesempatannya. Ini tetangga udah kayak adik sendiri di samping rumah dinas ini. Samping rumah dinas, Mas. Jadi akhirnya baru bisa podcastan hari ini karena kesibukannya juga sama-sama luar biasa. Ini kan begitu, ya. Barangkali untuk mengawali seperti biasanya di podcast saya sebelumnya, mungkin diawali dari perkenalan diri terlebih dahulu. Siap. Mungkin monggo bisa langsung. Oke, terima kasih waktunya Mas Hamenang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Julius Pradana Setiawan Putra. Mas Hamenang biasa panggil saya Dana ya Mas? Ya, Dana. Tapi anak-anak motor mungkin kenal saya Julius. Oh, kalau di anak-anak motor Julius. Sama aja sih sebenarnya Mas. Ya, siap. Itu gara-gara Facebook Mas Hamenang. Oh, gara-gara Facebook. Jadi Facebook saya Julius Pradana. Oh, orang yang belum kenal manggilnya Julius. Tapi kalau orang yang kenal saya pasti manggilnya Dana. Sama aja. Sama aja, siap. Oke, terus saya kebetulan tinggalnya di sebelah rumah Mas Hamenang. Di rumah dinas. Iya, di Kauman. Saya seorang pengusaha di bidang otomotif. Lebih tepatnya saya jual beli. Bukan hanya jual beli Mas Ham, tapi juga melayani titip jual atau konsinyasi untuk motor besar. Baik itu sport bike, naked bike, adventure, Harley, boleh. Yang penting full paper resmi. Intinya seperti itu. Sayangnya udah nikah, udah punya anak itu. Cewek-cewek yang nonton itu. Alhamdulillahnya Mas, bukan sayangnya. Nah, barangkali biasanya kan pengusaha muda ini ya. Tapi udah nikah, udah punya anak. Jadi tidak boleh main-main ya. Baru berapa bulan ya anaknya? Si kecil Gwen itu 4 bulan, jalan 5 Mas. Ya, mau 5 bulan ini cewek. Nah, biasanya kalau punya anak cewek ini berarti bapaknya harus hati-hati nih. Oke, ngobrol-ngobrol soal usaha. Dulu Rio sejarahnya gimana sih? Apa sebelumnya udah pernah usaha dulu yang lain? Apa memang usaha pertama ini? Terus kok kenapa harus usaha otomotif itu ceritanya gimana awalnya? Ceritanya itu berawal dari sebuah larangan Mas Hamenang. Berawal dari sebuah larangan unik ini. Jadi saya tuh nggak boleh naik motor sama bapak. Oh, nggak boleh naik motor. Padahal hobi motor. Hobi motor, dilalah saya itu pernah jatuh naik motor. Oh, crash. Pernah dipercaya bapak dibelikan motor yang buat saya cukup bagus. Waktu itu, terus saya kecelakaan. Akhirnya bapak ultimatum untuk wis kowe rasa numpak motor. Lah terus saya puter otak, biar caranya ben iso numpak motor. Mas. Terus akhirnya kayaknya kalau sama bapak saya itu satu-satunya alasan yang bisa diterima ya harus jualan motor. Wah, harus jualan motor. Itu backgroundnya itu. Kemudian dari SMA tuh saya suka jualan Mas Hamenang. Oh, berarti dari SMA sudah? SMA saya dulu pakai Ninja itu. Saya sempat jualan aksesoris. Oh, aksesoris ya. Karena juga nggak dibeliin aksesoris Mas. Jadi saya harus putar otak biar menghasilkan sendiri. Terus kuliah saya jualan helm.
Terus motor ini baru pertama kali saya yang punya brand sendiri. Iya, Premier Garage itu ya. Premier Garage itu brand profesional untuk jualan pertama. Ya, ini memang usaha pertama saya, Mas. Oh, berarti usaha pertama langsung Premier Garage ini? Yang bener-bener. Kalau yang proper ya? Proper. Tapi kalau usaha udah dari SMA tadi diceritain ya? Ya, usaha modif motor kalau dulu. Ya, tadi memang senengnya, hobinya di otomotif, kemudian bisa alhamdulillah ya rezekinya di otomotif kan begitu ya? Luar biasa. Tuhan, Mas. Oh gitu, berarti justru awalnya nggak niat jualan motor, tapi karena nggak boleh. Karena nggak boleh, Mas. Naik motor sama bapak, terus kemudian putar ide, otak, terus kemudian jualan motor biar bisa naik motor kan gitu ya alasannya. Berarti kan iseng-iseng loh, Mas. Tapi ternyata ya menjanjikan usaha motor itu. Iya, luar biasa. Nah, ini bisa menjadi motivasi anak muda di Kabupaten Klaten. Ternyata dari hobi pun bisa menghasilkan kan begitu, terbukti. Nah, tentu berarti sudah berapa tahun ini bisnisnya ini? Kalau saya pakai brand Premier itu kurang lebih, kalau total ya Mas, secara keseluruhan saya jualan itu sejak 2018 mungkin Mas. 2018. Tapi itu tanpa modal Mas. Jadi saya bisa tanpa modal gimana? Saya hanya menerima titipan dari orang, dari customer, dari teman, saya jualin. Ibaratnya makelar atau broker, tapi dengan platform. Kita menyediakan tempat untuk jualan. Instagram, Facebook. Saya modal iklan di OLX ya. Karena OLX ada yang berbayar juga kan? Berbayar juga, Mas. Nah, tentu sudah beberapa tahun ini yang namanya bisnis ada naik, ada turun, ada pasang surut. Lah, kalau di dunia otomotif ini ngalamin juga nggak? Kalau ngalamin seperti apa? Apalagi kemarin kan sempat kita pandemi 2 tahun ya. Nah, itu seperti apa kalau di dunia otomotif? Pandemi kemarin itu memang sangat berdampak menurut saya buat semua ya, Mas. Ya, semua sektor ya, pasti ya. Bahkan motor itu juga kena dampaknya. Di dunia saya, di motor besar itu jualannya juga sangat-sangat berdampak. Di awal-awal COVID itu, Mas. Tapi untuk akhir-akhir pertengahan ke sini itu malah kenceng. Puji Tuhan malah baik jualannya. Malah kenceng ya. Itu yang sangat bergejolak waktu itu. Karena kan memang saya melihat semua kan ada naik, ada turun, ada plus minus. Jadi justru di pandemi itu juga ada beberapa jenis usaha yang ternyata naik. Mungkin otomotif utamanya Moge ini juga berpikir orang sebagian daripada naruh uang di bank itu kemarin kan bunga relatif rendah, tidak ini mungkin investasi ke motor kan bisa jadi juga. Itu beneran kejadian. Iya kan, karena kalau nggak salah Moge itu ada beberapa item yang memang bisa menjadi sebuah selain koleksi hobi jelas, tapi juga investasi. Bener ya itu? Betul Mas. Ada beberapa motor itu yang sifatnya semakin lama semakin naik harganya. Mungkin bisa sharing ke teman-teman, barangkali yang punya hobi motor biar ke depan itu nggak cuma ngentek duit, tapi juga ini sekaligus investasi lah. Alasan buat orang tuane istrinya kan gitu. Bisa buat alasan tuh mobil ya. Investasi ya, itu misalnya jenis-jenis motor apa yang bisa buat investasi itu? Kalau untuk motor yang nilainya itu semakin lama semakin meningkat, itu motor-motor yang limited, yang produksinya terbatas. Betul. Terus ada motor yang yang motor-motor tua, motor klasik itu juga semakin lama semakin naik. Motor klasik itu malah semakin lama semakin. Jadi ada motor besar itu yang produksinya hanya misalkan satu dunia itu hanya diproduksi 1 kali. Itu jumlahnya 1.500. Misalnya dan itu ada nomor serinya. Nomor 1 sampai 1.500. Itu mesti naik tiap tahun. Itu kalau dirawat dengan baik, disayang-sayang gitu Mas, itu lama-lama naik. Ada contohnya? Contohnya adalah Yamaha R1 misalkan, R1 yang anniversary 50 tahun. Itu naik pastinya. Itu sampai sekarang harganya relatif naik terus Mas Aman. Itu berarti anniversary ke-50. Berarti spesifik banget ya itu ya. Cuma setahun itu dalam rangka ulang tahun Yamaha ke-50 dibikinnya aja berapa. Berarti itu ada kayak kodenya gitu ya? Ada nomor serinya. Nomor seri. Gitu. Nah, itu berarti buat teman-teman yang menghobi biar nggak cuma ngabisin duit tapi juga bisa investasi, bisa beli motor yang limited kan gitu ya. Limited. Terus kalau kayak yang motor klasik apa misalnya? Motor klasik itu kalau kita nggak harus ngomongin motor besar sih Mas. Kalau motor klasik Vespa itu kan. Vespa iya. Vespa itu banget ya. Jadi banyak ajang kolektor. Vespa juga jualan. Vespa saya jualan tapi yang Matic Mas, yang kekinian. Karena kalau Vespa yang tua kebetulan saya belum punya ilmu Mas. Takut kalau nanti keblondro Mas. Karena harus tahu betul-betul ya dalamnya, mesinnya apa segala macamnya. Dari luar bagus, mesinnya hancur kan ya.
Kalau nggak menguasai. Tapi basicnya yang saya jualan yang saya suka sih Mas Amen. Kalau Vespa tuh kayak mungkin karena saya angkatan 90-an ya Mas. Jadi Vespa itu menurut saya belum mengena di hati. Ya. Jadi yang angkatan 80-an mungkin mereka ya. Oh Mas Amen enggak 2000-an loh. Kalau saya 2000-an. Oh ngaku nih tapi. Vespa itu setelah saya, sebelum saya. Kalau saya juga udah mepet-mepet dirimu, jadi iya. Masih patut Mas, mepet-mepet saya. Ya, tadi brandnya adalah Premier Garage. Ya. Nah, dulu sejarahnya seperti apa memilih brand Premier Garage itu? Oke, kita bicara brand ya Mas, Premier Garage atau Premier Kenapa Garage. memilih Premier Garage? Terus dulu sejarahnya gimana kok bisa memilih brand itu gitu? Saya tuh punya inspirasi Mas. Inspirasi saya salah satunya di eksekutif. Ceko. Iya, itu kan iya, brandnya iya. orang Indonesia, tapi kalau orang denger tuh kayak brand luar. Betul. Saya nemu kata Premier ini ya karena kebetulan ini usaha pertama saya Mas Amen. Perdana. Ya, Premier. Namanya juga perdana. Namanya juga perdana juga. Kemudian selain itu artinya pertama, saya punya harapan waktu itu. Moga-moga ini jadi satu-satunya jual beli motor bekas big bike di kota Klaten Bersinar. Sesimpel itu Mas. Awalnya gitu. Ya. Kalau filosofi berarti nggak ada? Apa ada juga Premier itu filosofinya? Ya, cuman gara-gara usaha pertama aja. Sama brandnya itu kalau didengar enak banget buat sih. Saya simple gitu Mas. Enak, langsung orang gampang mengingat kan. Biar gitu, gampang diingat. Iya. Dari awal malah langsung namanya Premier atau sempat berganti gitu? Dari awal itu. Nggak pernah ganti nama. Nah, ini masuk agak dalam lagi. Oke. Nah, usaha itu kan ya tadi saya ngomong di depan tadi kan ada naik turun. Iya. Nah, itu naik turunnya sudah jelas. Tapi kalau suka dukanya usaha bisnis otomotif apa kan beda. Oke. Suka dukanya ya Mas. Kalau sukanya jelas mau hobi bisa dapat cuan kan gitu, menghasilkan itu pasti sukanya kan gitu. Iya. Nah, dukanya apa kalau dukanya? Dukanya kalau pengalaman saya jadi penjual motor, saya kan beranjak dari modal nekat sama modal dengkul Mas. Ya. Jadi tidak punya modal nyon saya. Ya. Ibaratnya dulu itu saya hanya mengandalkan trust dari relasi. Orang yang mau titip jual itu saya seneng waktu itu. Awalnya dari titip jual dulu malah ya? Iya, jadi ketika saya awal-awal itu kan nggak semua orang juga percaya Mas. Ini itu tantangan pasti ya? Itu tantangan juga, makanya waktu itu kalau saya pengennya nitip jual itu motor di saya, tapi kan nggak semua orang waktu itu mau dong nitipin motor yang seharga lumayan kan harganya. Nitipin ke saya cuma-cuma kan nggak mau. Nah itu awalnya saya gain trust-nya itu yang agak susah. Kemudian, tapi kan dengan tinggal di tengah kota mungkin agak lebih berbeda. Itu dia, karena dulu saya memang basicnya anak motor Mas, suka motor, makanya kalau yang udah deket sama saya mesti, yus nggak apa-apa bro, bawa aja, kayak gitu. Terus dukanya lagi mungkin ketika saya beli motor, saya dulu karena kurang pengalaman, motornya itu bisa dibilang salah langkah lah beli motornya. Awal-awal ya dulu, awal-awal bisnis itu ya. Jadi dapat motor jelek juga pernah, tapi kan kita harus continuous improvement ya. Iya. Harus belajar terus. Dan seiring perkembangan kan pasti namanya bisnis itu nyoba, gagal, salah, kita perbaiki. Kan gitu pasti kayak gitu juga ya di otomotif ya. Poin utamanya itu Mas. Gagal bukanlah akhir dari segalanya kan Mas. Nah itu. Mungkin sekali rugi ya jangan menyerah. Oh berarti kemarin rugi karena apa kan gitu. Awal evaluasi terus apa namanya kita perbaiki. Makanya bisa bertahan sampai sekarang dan alhamdulillah berkembang ini ya. Ya puji Tuhan Mas. Lah kalau di bisnis otomotif ini sebenarnya tantangan paling terbesar itu apa bro? Kalau di bisnis otomotif ini? Kita harus punya jaringan Mas. Kekuatannya jaringan untuk gimana caranya dapat motor bagus. Ya. Gimana caranya bisa jual motor, karena Muge itu kan kalau di Klaten ibaratnya peminatnya memang belum banyak ya Mas. Betul. Jadi kita harus tahu gimana cara buang motor ini. Saya merasa terbantu dengan adanya the power of social media. Nah, jadi kita bisa jualan online, jualan coverage-nya, audiensnya bisa dari mana-mana ya. Audiensnya bisa se-Indonesia. Bahkan saya pernah rekor terjauh itu jualan sampai Papua Mas. Itu dia sampai repeat order beli 2 atau 3 kali, saya lupa. Itu tuh ongkirnya berapa kalau sampai sana itu? Dia belum pernah ketemu saya loh Mas. Oh belum pernah ketemu, ya, tapi percaya aja ya. Karena ada kepercayaan. Trust itu ya, luar biasa.
Gitu. Nah, kalau dirimu nih sebagai pengusaha muda di Kabupaten Klaten ya, khususnya di bidang otomotif, harapan, cita-cita ke depan industri di otomotif di Kabupaten Klaten itu seperti apa? Karena memang kita ini ya nggak dipungkiri memang belum kota besar, tapi kita diapit 2 kota besar kan gitu. Ke depan cita-cita harapan seperti apa? Baik itu buat brandmu sama juga buat bisnis otomotif di Kabupaten Klaten ke depan. Kalau saya sih punya harapan, semoga pemerintah Kota Klaten juga bisa support sama keadaan otomotif di Klaten ya Mas. Mungkin nanti bisa lewat Masa Menang. Maksud saya ada acara-acara otomotif, Sunmori gitu-gitu, mungkin bisa meningkatkan animo teman-teman yang kegiatan suka motor. Sunmori gitu. Bisa Sunmori, gitu-gitulah. Jambore mungkin ya? Jambore juga bisa. Dan anak-anak di Klaten itu sebenarnya anak sekolahnya banyak yang penikmat motor Mas Ham. Tapi banyak yang nyun sewu menurut saya itu cara modifikasi motornya ini kurang tepat. Berarti harus ada edukasi ya di situ. Nah, nanti ketika kita bikin acara, misalkan Mas Menang bikin acara, di sisipi edukasi yang sesuai dengan standar yang berlaku, itu kan jadi lebih indah, Mas. Jadi modifikasi tapi malah justru membuat susah diri sendiri naiknya gitu misalnya kan. Iya, Mas, banyak. Banyak hal toh, misalnya bukan balapan drag tapi pakai ban cacing itu kan menyusahkan diri sendiri itu sebenarnya. Sekarang kan ada apa Mas yang lagi rame kan salah satunya knalpot ya. Oh iya, knalpot betul. Yang disalahkan Moge terus padahal belum tentu Moge yang salah kan gitu. Makanya itu yang kena dampak jadi anak-anak motor besar itu Mas. Iya. Jadi harapannya yaitu intinya bisa ngumpulin bareng anak-anak. Penikmat motor bisa diedukasi bareng. Nah, mungkin itu ke depan. Nah, kita mungkin ngobrol lagi setelah ini, kita jagongan bikin kegiatan di Kabupaten Klaten mungkin. Siap, Mas. Nanti meet up, apa jambore atau seperti apa nanti kita jagongan. Ya intinya bentuk support dari Pemda dalam rangka ya realitasnya anak muda Klaten ini otomotif suka juga kan gitu. Cuma barangkali belum terarah kan begitu. Makanya modifikasinya ada beberapa yang salah lah nanti. Nyuntrung dari teman-teman ini yang bisa juga membantu. Kalau bicara komunitas otomotif di Klaten itu ada banyak nggak sih sebenarnya? Setahu saya banyak Mas. Banyak, ya? Setahu saya banyak. Tapi saya sendiri bukan orang komunitas. Malah nggak di komunitas? Saya ada beberapa masuk di grup, tapi nggak yang intens sekali karena ya fokusnya memang lebih ke kerjaan sih Mas. Bagi waktunya masih belum bisa. Loh bukannya kalau zaman dulu ya, aku nggak tahu. Justru dengan masuk di komunitas-komunitas ini makin menambah jaringan gitu. Kalau saya sendiri mindsetnya nggak pengen yang beli itu memang betul Mas. Tapi saya sendiri pengennya yang beli nggak hanya orang komunitas, bahkan orang se-Indonesia. Saya pengennya segitu. Ya. Kalau itu justru kerdil ya, istilahnya menjadi kecil. Nanti tidak mengkotak-kotakan gitu. Iya. Oh iya. Karena sekarang eranya sudah berbeda, ada sosial media sehingga coveragenya bisa lebih luas gitu. Itu Mas Ham. Oh berarti di komunitas malah nggak terlalu aktif. Tapi sebenarnya kalau komunitas di Kabupaten Klaten juga banyak kan? Motor besar ada Mas. Ada juga namanya Hober. Itu komunitas, salah satu komunitas Harley di Klaten. Itu ada Hober. Oh ini ya? Mas siapa ini? Sarstick itu? Mas Heru. Nah Mas Heru. Dan teman-teman. Teman mantan Dewan juga ada itu Mas Miftah, Mas Uud. Di situ saya kebetulan ada satu grup juga di situ tapi belum bisa ngimbangi beliau-beliau yang sudah slow itu Mas waktunya. Iya itu mereka kalau turun kan kayak gitu kan Bro. Kan kalau ya namanya pekerjaan nggak bisa di ini kan. Kalau mereka sudah bisa slow. Nah yang namanya Moge itu kan pasti kadang ada sisi positif ada negatif. Nah kadang di mata sama-sama pecinta otomotif Moge ini kadang dianggap mohon maaf arogan gitu-gitu. Itu sebenarnya kalau dari sudut pandang teman-teman Moge ini seperti apa kan? Kan nggak gitu juga sebenarnya kan gitu. Sebenarnya itu tergantung dari individunya ya Mas. Kalau sekarang memang komunitas motor besar itu saya bisa menurut pandangan saya itu lebih ramah sih Mas orang-orang. Sudah lebih ramah. Karena memang sudah ada banyak kejadian di waktu lalu yang jadi evaluasi bersama ya Mas. Jadi nggak juga semua, jangan terus di stereotip gitu ya betul. Semua anak motor besar ini orangnya arogan, enggak sih Mas. Padahal enggak ya. Banyak juga yang humble lembah mana. Apalagi mungkin orang-orang Klaten ini ya pasti lebih karakternya Jawanya Jawa Tengah kok ya toh. Iya. Kalau misalnya kita nanti next bisa bikin acara
mungkin nggak dalam satu acara itu bicara jambore campur antara moge sama yang nggak moge gitu? Sangat mungkin dong Mas. Sangat mungkin ya? Kenapa enggak? Oh, ya. Sangat mungkin itu, boleh. Karena nanti biar pesertanya banyak, biar seru kan gitu kan. Lah momentumnya kan kita sekarang sudah punya gedung baru Geraha Bung Karno itu. Bung Karno. Yang memungkinkan untuk kita kumpul-kumpul, motor jualan jumlah banyak gitu loh kan. Nah, barangkali nanti kita akan ke depan jawab lebih lanjut. Nah, ini pertanyaan terakhir. Siap. Dirimu sudah terbukti alhamdulillah puji Tuhan sukses di bidang jual beli motor otomotif. Terus kemudian kalau bicara berkembang besaran, kadang sebagian orang berpikir sudah saatnya saya pindah ke kota yang lebih besar, taruhlah Semarang atau Jakarta. Tapi kenapa dirimu masih kemudian memilih untuk tetap tinggal di Kabupaten Klaten? Apakah ke depan juga akan tetap di Kabupaten Klaten atau suatu saat akan juga bergeser ke ibu kota? Kalau di kota-kota besar itu ya Mas, itu sudah ada mungkin showroom malah, showroom moge, dealer moge itu sudah ada. Tapi saya lebih senang dan lebih bangga kalau saya itu moga-moga suatu saat bisa punya showroom tapi di Kabupaten. Wah, luar saya biasa. pengennya tetap di Klaten Mas Menang. Luar biasa. Karena Klaten ini kota yang sangat nyaman sekali Mas. Kita mau ke Jogja dekat, mau ke Solo dekat, Semarang juga nggak terlalu jauh. Trafficnya enak, airnya juga enak. Nah itu Mas. Bikin betah. Berarti walaupun mindsetnya berbisnis, tapi juga nggak harus pindah ke kota besar kok. Kita juga bisa sukses di kota kita sendiri. Apalagi Kabupaten Klaten ini termasuk daerah sentral di Jawa Tengah. Kita diapit beberapa kota besar yang secara akses justru lebih mudah kan begitu. Malah lebih mudah Mas. Nah ini sekali lagi ini saran masukan juga semoga bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan muda sekalian yang barangkali mempunyai usaha, baru memulai usaha atau berbisnis. Jangan takut untuk memulai yang pertama, kemudian nggak harus merantau. Kan bisa sukses di Kabupaten Klaten kan itu. Nah ini terakhir. Barangkali tips dan saran untuk anak-anak muda di Kabupaten Klaten yang baru saja lulus sekolah, entah itu SMA, SMK, yang kemudian tidak melanjutkan kuliah, ataupun yang lulus kuliah, yang pengen usaha di Klaten. Saran-sarannya apa? Atau kiat-kiatnya kalau dari dirimu yang sudah kamu lakukan? Kalau berdasarkan pengalaman saya, intinya buat teman-teman yang mau usaha, kalau dari saya itu beranjak dari hobi yang menghasilkan. Selagi kita itu mencintai hobi dengan tulus, selagi kita itu niat dan serius, pasti kita akan suatu saat akan bisa menghasilkan dengan parameter yang tentunya kita tentukan bersama gitu Mas. Intinya kalau mau usaha. Dan yang menarik tadi kamu bilang awalnya justru nggak modal juga. Nggak itu modal. Tadi itu perlu disampaikan. Kadang orang, aduh aku nggak punya modal, gini. Nah itu. Nggak punya modal. Toh sekarang juga akhirnya bisa jalan. Jadi teman-teman tetap yakin aja kalau yang mau usaha, jangan pernah membatasi diri kalian. Percaya bahwa kalian itu punya potensi. Intinya tekuni terus apa yang kalian cintai. Mungkin siapa tahu nanti sukses bersama lah. Terus terakhir nih buat Mas Menang, saya punya sesuatu buat Mas Menang. Buat kenang-kenangan. Waduh, aku nggak nyiapin malah dikasih. Ini cuma kecil-kecilan Mas, kenang-kenangan. Waduh. Thank you. Nah. Ini ada merchandise sedikit buat Mas Menang sama Mbak Rani. Wah, makasih. Kenangan dari Premier Garage, Mas. Oke, makasih ya, tak terima. Semoga usahanya makin lancar, makin sukses. Wah, ini kaosnya eksklusif. Premier Garage. Ntar tak buka dulu ini. Nah. Mungkin kapan-kapan bisa motoran bareng ya, Mas kita. Oke, semoga segera bisa ada waktu agak slow ini. Iya. Nah. Wah, mantap jiwa ini. Nah, sebelum tak tutup, itu Mas. tadi sudah disampaikan oleh adik saya ini, si Dana ini, bahwasanya jangan takut memulai usaha. Kalau nggak punya modal, ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya kita sudah punya modal. Dengan kita sudah menekuni hobinya itu, kita punya kemampuan itu, kita tinggal memanfaatkan yang kita miliki apa? Handphone kan begitu. Karena dengan handphone yang ada jaringan internet ini, bisa kita memaksimalkan untuk kemudian mencari relasi dan lain sebagainya. Ya, sudah ada contohnya. Meskipun dana sebenarnya kalau bicara modal juga ada, tapi ketika bisa memulai usaha tanpa harus pakai modal, kenapa tidak? Kan begitu. Enggak? Nah, itu bisa dilakukan dan terbukti bisa berkembang. Dan yang paling menarik adalah tetap di Klaten, nggak usah keluar dari Klaten. Karena bonus toh bisa usaha sukses dekat dengan keluarga itu kan hal yang itu dia Mas. Kalau orang-orang zaman dulu kan sukses tapi merantau jauh dengan
keluarga itu hal yang ya kan. Itu udah zaman dulu ya. Ya, kalau sekarang bisa sukses tanpa harus merantau, dekat dengan keluarga itu akan lebih enak dan indah. Oke. Amin. Barangkali begitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih sekali lagi dan Siap. sudah Matur bisa nuwun, Mas, silaturahmi dan juga Siap. kita podcast bareng dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.